Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Yudi Pranoto, NIM 6101419071. Saya akan menjelaskan sumber energi kontraksi. Yang pertama, kreatin fosfat. Langsung tersedia secara cepat karena disimpan dalam otot. Reaksinya Cp plus ADP dibantu enzim kreatin fosfokinase. Dan yang terakhir, habis dalam waktu 10 detik untuk kegiatan yang bersifat daya ledak atau kecepatan. Dan yang kedua, glikolis aerob, berlangsung cepat tapi tidak efisien karena habis pada 40-70 detik. Yang kedua, mengubah glikosa atau glikogen menjadi 2 asam pirufat. Jika O2 cukup, maka pirufat akan diubah menjadi asam laktat atau reaksi bolak-balik. Yang kelima, asam laktat akan dibawa keluar otot untuk menuju ke hati untuk disintesis lagi menjadi glukosa jika O2 memenuhi. Dan yang terakhir, jika O2 mencukupi, maka pirufat akan masuk ke siklus Krebs untuk proses glikolis aerob. Dan yang ketiga, glikolis aerobik. Asam pirufat yang terbentuk saat glikolis aerobik jika O2 mencukupi akan masuk ke mitokondria, disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, energi yang dihasilkan 2 mol ATP atau siklus Krebs dan 34 mol ATP dari transport elektron, maka total 36 ATP. Dan yang terakhir, reaksi berlangsung lambat dan efisien, cocok untuk aktivitas aerobik jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Didit Prasetya, Rombel PJKRB, NIM 6101419075. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kedua ini. Yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif. Ini merupakan reaksi antara junction dari glikolisis menuju siklus Krebs, menghasilkan molekul NADH yang akan digunakan untuk memproduksi ATP. Reduksi NAD plus menjadi NADH adalah dihasilkan asetil-CoA serta mengeluarkan CO2. Kemudian, hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah molekul asetil-CoA, NADH, dan CO2. Satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dalam glikolisis. Artinya, proses dekarboksilasi oksidatif untuk satu molekul glukosa adalah menghasilkan 2 molekul CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dan asetil-CoA perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Siklus Krebs merupakan salah satu tahap respirasi aerob, yaitu proses menghasilkan energi di mana dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Respirasi aerob terjadi melalui glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria, sedangkan glikolisis terjadi pada sitoplasma. Oleh karena itu, asam pirufat hasil glikolisis harus masuk mitokondria terlebih dahulu agar dapat menjalani siklus Krebs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi, NIM 6101419074. Saya di sini akan menjelaskan tentang transfer elektron atau transport elektron. Transfer elektron atau transport elektron merupakan proses perubahan ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron ini terjadi pada membran mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini juga disebut dengan fosforilasi oksidatif yang ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lendingen. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang
Bagaimana tahapan-tahapan transport elektron ini? Yang pertama, NADH akan melepaskan elektronnya kepada kelompok protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Yang kedua, elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Yang ketiga, kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Yang keempat, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Yang keenam, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Yang ketujuh, bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim disebut ATP sintase. Yang ke-8, lewatnya H+, pada ATP sintase akan memicu enzim membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Yang ke-9, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Galuh, NIM 610141976. Saya dari PJKRB 2019 yang akan membahas materi keempat, yaitu tentang pembentukan energi dari lemak dan protein. Berkat energi kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dan energi juga dihasilkan dari proses biokimiawi yang bernama katabolisme. Yang pertama ada protein. Prosesnya adalah makanan yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam pencernaan kita akan dipecah oleh enzim di sistem pencernaan kita. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino, dan asam amino ini akan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua ada lemak. Lemak akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis, hingga proses ini menghasilkan asam lemak yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimiawi, dan akan menghasilkan energi manusia. Dan mungkin penjelasan saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.